all ignorant to me, them gyal a roll out them eyes. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Pernikahan adalah sebuah perjalanan ibadah yang panjang. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya penyatuan antara dua insan, melainkan juga penyatuan dua keluarga. Pernikahan yang dijalani dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sejalan dengan firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Lalu persiapan menjelang pernikahan dalam Islam secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Rukun nikah adalah bagian-bagian utama yang wajib ada dalam pernikahan agar sah secara syariat Islam. Rukun nikah umumnya terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, calon suami dan istri. Kedua mempelai haruslah laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat seperti beragama Islam, balik, dan berakal sehat. Yang kedua, wali nikah. Wali adalah pihak yang mewakili calon istri untuk melakukan akad nikah. Wali yang sah adalah ayah, atau jika ayah sudah meninggal, maka bisa digantikan oleh keluarga laki-laki yang lain. Yang ketiga, 2 orang saksi. Saksi yang adil adalah 2 orang laki-laki yang hadir dan menyaksikan proses akad nikah. Yang keempat, ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan dari wali yang mewakili calon istri, sementara qabul adalah jawaban dari calon suami yang menyatakan kesediaan menikah. Yang kelima, mahar. Mahar adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mahar tidak termasuk rukun nikah, tetapi merupakan wajib nikah yang jika tidak ada, pernikahan tetap sah, namun dianjurkan untuk memberikan mahar. Setelah rukun nikah, ada juga persiapan wajib yang harus disiapkan, di antaranya ada ilmu, kesehatan pranikah, dan kesiapan lahir dan batin. Beberapa tujuan pernikahan dalam Islam yang perlu kita pahami yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan biologis dan emosional. Pernikahan memberikan wadah yang halal dan sah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional manusia. Yang kedua, membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rohmah. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang tentram, kasih sayang, dan belas kasih. Yang ketiga, meningkatkan ibadah. Pernikahan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjaga kesucian diri dan menghindari zina. Pernikahan membantu menjaga kesucian diri dan menghindari perbuatan zina. Yang kelima, melanjutkan keturunan. Pernikahan bertujuan untuk meneruskan garis keturunan dan menghasilkan keturunan yang soleh. Yang keenam, sebagai sunnah Rasulullah. Menikah merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Yang ketujuh, membuka pintu rezeki. Pernikahan juga dapat menjadi jalan untuk membuka pintu rezeki. Yang kedelapan, pemenuhan fitrah manusia. Manusia diciptakan berpasang-pasangan dan pernikahan merupakan bentuk pemenuhan fitrah tersebut. Beberapa niat yang baik dalam pernikahan menurut Islam antara lain, yang pertama, niat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah niat dasar dalam pernikahan, yaitu karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, niat untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan hidup. Pernikahan diharapkan dapat membawa kebaikan dan keberkahan bagi pasangan dan keluarga. Yang ketiga, niat untuk menghindari rasa dengki dan iri hati. Pernikahan dapat membantu mencegah rasa dengki dan iri hati antar sesama makhluk. Yang keempat,
niat untuk menjaga diri dari godaan setan. Pernikahan dapat menjadi sarana untuk menjaga diri dari godaan setan dan memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang halal. Yang kelima, niat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rohmah. Pernikahan diharapkan dapat membangun keluarga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang. Setelah menikah, langkah selanjutnya adalah memohon kepada Allah untuk dikaruniai keturunan. Doa adalah bentuk ikhtiar spiritual yang menyertai usaha fisik. Berikut ini doa persiapan kehamilan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan ayat 74. Dalam merencanakan kehamilan, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan harapan selama kehamilan ibu dan bayi dalam kondisi sehat, baik secara fisik maupun secara psikologis. Dalam mempersiapkan kehamilan, idealnya dapat dilakukan 2-3 bulan sebelum kehamilan. Yang perlu disiapkan sebelum kehamilan meliputi yang pertama ada kesiapan fisik. Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan medis seperti premarital check-up. Sudah mengkonsumsi nutrisi yang baik untuk menunjang perencanaan kehamilan. Selama masa kehamilan, pemenuhan kebutuhan nutrisi yang tepat sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu serta pertumbuhan dan perkembangan janin. Nutrisi yang diperlukan dapat berupa asam folat, merupakan vitamin B yang berperan krusial dalam tahap awal kehamilan. Asupan asam folat yang cukup dapat membantu mencegah cacat tabung saraf pada janin seperti spina bifida dan anencefali. Oleh karena itu, dianjurkan bagi wanita yang merencanakan kehamilan untuk mulai mengkonsumsi asam folat bahkan sebelum terjadi pembuahan. Lalu ada zat besi yang sangat diperlukan untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Anemia dapat menyebabkan kelelahan berlebihan dan meningkatkan risiko kelahiran prematur atau berat badan lahir rendah. Zat besi berfungsi dalam pembentukan hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan ke janin. Selanjutnya ada kalsium, dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, baik bagi ibu maupun bagi janin. Janin memerlukan kalsium untuk pertumbuhan tulang dan gigi yang optimal. Bila asupan kalsium tidak mencukupi, tubuh ibu akan mengambil kalsium dari tulangnya sendiri yang beresiko menyebabkan pengeroposan tulang atau osteoporosis di kemudian hari. Dan yang terakhir ada protein dan asam lemak omega 3 berperan penting dalam pembentukan jaringan tubuh termasuk otot dan organ janin. Sementara itu asam lemak omega 3 terutama DHA sangat diperlukan untuk perkembangan otak dan sistem saraf janin. Kombinasi kedua nutrisi ini mendukung tubuh kembang janin secara menyeluruh, terutama di trimester kedua dan ketiga. Contoh sajian bergizi yaitu ada nasi merah, nasi panggang, tumis bayam, dan jus jeruk. Nah, lalu ada kesiapan yang diperlukan, yaitu kesiapan secara psikologis. Kesehatan mental ibu sebelum hamil sama pentingnya dengan kesehatan fisik, karena kondisi emosional yang stabil akan berdampak